Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabatku sekalian, alhamdulillah kita masih bisa bertemu walaupun lewat video ini. Semoga sahabat-sahabatku sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selalu dijaga dalam keridhaan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang amalan-amalan apa saja yang bisa kita gunakan sebagai sarana kita berdoa agar hajat kita terkabul, sebagai sarana agar nasib buruk yang menimpa kita selama ini berubah menjadi nasib baik. Ada bermacam-macam cara untuk kita berdoa, ada bermacam-macam doa, ada bermacam-macam tata cara yang mungkin telah banyak diajarkan oleh guru-guru kita. Tapi sejatinya Al-Quran dan zikir adalah sarana yang paling tepat. Al-Quran dan zikir adalah cara yang paling ampuh, yang paling mati untuk kita meminta sesuatu kepada Allah. Allah Azza wa Jalla telah menyuruh kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan. Jadi Allah tidak pernah ingkar, sahabat-sahabatku sekalian. Maka dari itu, mari kita mengupas bagaimana tata cara menggunakan Al-Quran dan zikir tersebut agar hajat kita, keinginan kita cepat dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama yang harus kita ketahui, Al-Quran adalah ringkasan dari kitab yang ada di jagat raya ini. Al-Quran adalah ringkasan dari 124.000 kitab. Dari 124.000 kitab diringkas menjadi 4 kitab: Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Dari 4 kitab itu muncullah intisarinya di dalam Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran itu ringkasan dari seluruh kitab-kitab yang ada di jagat raya ini, yang jumlahnya 124.000 kitab. Kemudian Al-Quranul Karim diringkas lagi menjadi surat Yasin. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, sahabat-sahabatku sekalian, kita harus tahu dulu ada 3 macam doa. Yang pertama, doa karena Allah. Yang kedua, doa karena surga, karena kita menginginkan surga. Yang ketiga adalah doa karena dunia, atau kita menginginkan hal-hal yang sangkut pautnya dengan kehidupan di dunia ini. Yang akan kita bahas kali ini yaitu doa untuk urusan dunia, atau doa untuk tercapainya hajat-hajat kita di dunia ini. Apakah salah kita berdoa kepada Allah untuk urusan dunia? Sama sekali tidak, sahabat-sahabatku sekalian. Dan dalam satu doa pun, Rabbana atina fid dunya hasanah, kita meminta kebahagiaan, kebaikan di dunia ini, itu pun tidak masalah dan dianjurkan. Baiklah, sahabat-sahabatku sekalian, bagaimana tata cara berdoa dengan menggunakan sarana surat Yasin yang mulia ini? Yang pertama, kita baca surat Yasin itu sebanyak 41 kali. 41 kali itu memang memakan waktu yang lumayan lama, kurang lebih 8 jam ya, bahkan bisa kurang dari 8 jam. Caranya bagaimana? Caranya kita membaca surat Yasin dengan satu tujuan, satu maksud, satu keinginan, dan satu hajat. Andaikan terlalu berat dengan sekali duduk, bisa kita pecah selama 41 hari. Sehari 1 kali kita membaca surat Yasin. Tapi untuk hajat yang sangat besar dan pasti akan diijabah oleh Allah, kita baca sebanyak 41 kali dalam satu majelis, dalam sekali duduk. Adapun kalau misalnya kita tidak sanggup, kita bisa mengumpulkan orang-orang, mungkin sebanyak 40 orang atau 20 orang. Yang penting jumlah hitungannya 41 kali.
Karena banyak sekali rahasia-rahasia yang terkandung di dalam surat Yasin dalam hitungan 41 kali tersebut untuk menghantarkan doa kita, untuk menghantarkan hajat-hajat kita agar cepat dikabul oleh Allah. Jadi itulah sahabat-sahabat sekalian, salah satu cara kita berdoa yang sangat mati, yang sangat manjur untuk hajat-hajat yang mendesak. Selanjutnya dari surat Yasin tersebut diringkas lagi menjadi surat Al-Fatihah. Bagaimana cara mengamalkannya surat Al-Fatihah tersebut? Memang sahabat-sahabat sekalian, banyak sekali redaksi dari beberapa kitab yang menyarankan untuk mengamalkannya selama 7 kali, 21 kali ataupun 41 kali. Tapi di sini kita akan lebih membahas amalan dari surat Al-Fatihah tersebut, amalan yang lebih cepat dikabul oleh Allah, yang lebih cepat mengantarkan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, yaitu dengan bilangan 313 kali. Jadi baca surat Al-Fatihah itu 313 kali dalam satu majelis. Di sini maksudnya dalam satu majelis, sekali duduk kita membaca surat Al-Fatihah 313 kali. Kalau misalnya kita merasa keberatan, kita bisa mengumpulkan misalnya 7 orang, tapi tidak bisa dibagi-bagi. Tetap satu orang itu membaca 313 kali dengan satu tujuan dan satu maksud, satu doa, satu hajat. Dan itu kalaupun misalnya kita melaksanakannya dengan berjamaah, sebagai sahibul hajat, kita harus terbuka apa yang kita hajatkan. Misalnya kita mempunyai hajat, ingin membeli sesuatu atau membayar sesuatu, atau ingin terlepas dari segala permasalahan, harus kita utarakan ke depan majelis, harus kita utarakan agar hajat kita ini benar-benar sampai dan dikabul oleh Allah. Setelah kita mengamalkan surat Al-Fatihah itu, kita berdoa dengan bahasa kita sendiri apa yang kita inginkan. Insya Allah pasti dikabul oleh Allah. Setelah dari amalan Al-Fatihah tersebut, diringkas lagi sahabat-sahabat sekalian, yaitu dengan amalan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini salah satu sarana yang sangat cepat untuk dikabulkan apa yang kita minta kepada Allah. Bagaimana cara mengamalkannya? Bismillahirrahmanirrahim ini kita amalkan sebanyak 786 kali sesuai dengan abjadunnya, dan di dalamnya terkandung rahasia yang sangat dahsyat untuk mengantarkan hajat. Ketika kita berdoa harus jelas sahabat-sahabat sekalian. Jadi langsung aja kita minta kepada Allah apa yang kita minta dengan bahasa kita sendiri, dengan jelas. Misalnya kita meminta agar usaha kita lancar misalnya, atau kita meminta agar mendapatkan rezeki yang melimpah. Apa aja permasalahan kita, berdoa kepada Allah dengan jelas. Jadi kalau berdoa itu jangan berbelit-belit, minta aja ke Allah. Setelah kita mengamalkan ayat-ayat tersebut, mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, ke atasnya lagi dengan amalan Al-Fatihah, ke atasnya lagi dengan amalan Bismillah ini yang lebih afdal kita dawamkan selama 3 hari berturut-turut dengan hitungan 786 kali. Insya Allah, Allah pasti mengijabah doa-doa kita. Setelah amalan Bismillah ini masih ada ringkasannya atau diperas lagi menjadi La ilaha illallah, kalimat thayyibah yang mungkin sering kita dengar dan sering kita amalkan. Karena zikir la ilaha illallah tersebut adalah ringkasan dari zikir sejagat raya ini. La ilaha illallah sangat ampuh untuk menghilangkan kesusahan kita, sangat ampuh untuk menghilangkan kesialan dalam diri kita, sangat ampuh untuk merubah nasib kita yang tadinya sial menjadi beruntung. Selain itu, yang menjadi faedah dari kalimat thayyibah tersebut, dari kalimat la ilaha illallah itu, salah satunya adalah sebagai penghancur dosa. Tidak ada satu dosa pun yang bisa bertahan kalau kita bacakan la ilaha illallah. Semua amalan kita akan dihitung, akan dihisab nanti di yaumil akhir.
Salah satu amalan yang tidak sanggup malaikat pun untuk mengangkat, untuk menimbangnya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Saking beratnya, saking besarnya pahalanya, bisa membuat kita kaya di dunia dan kaya di akhirat. Dan itu salah satu amalan para wali-waliullah, khususnya para wali songo. Beliau-beliau itu mengamalkan kalimat thayyibah tersebut. Amalkanlah amalan la ilaha illallah tersebut sebanyak 100 kali dengan cara kita baca dengan menarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena menurut ilmu alam, ketika kita membaca la ilaha illallah, maka keluarlah bion-bion putih dari mulut kita yang kita hirup lagi ke dalam hidung kita. Itu akan bertahan dan menjadi saksi berjuta-juta tahun kemudian sampai ke yaumil akhir. Dan itu salah satu amalan atau syarat agar kita masuk ke surganya Allah. Karena surga tidak menerima siapapun yang berdosa untuk menginjakan kakinya di dalam surga. Tapi dengan amalan la ilaha illallah tersebut, semua dosa kita hancur, semua dosa kita tidak akan bertahan. Insya Allah kita selalu dalam ampunan Allah Azza wa Jalla. Setelah bacaan la ilaha illallah, kita ringkas lagi menjadi kalimat Allah, Allah. Caranya yaitu dibaca 66 kali. Setelah dibaca 66 kali, kita berdoa apa yang kita inginkan. Ketika kita ada keinginan, ketika kita ada hajat, bacalah kalimat Allah, Allah selama 66 kali. Langsung berdoa meminta kepada Allah. Karena kalimat Allah ini salah satu amalan atau syarat agar kita dicintai oleh Allah. Bahkan para waliullah menyarankan kita mengamalkan kalimat Allah, Allah. Ketika kita membaca zikir Allah dan merasa hati ada perasaan senang, itu tandanya Allah senang. Sahabat-sahabatku sekalian, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabatku sekalian. Mudah-mudahan dengan sarana kita berdoa kepada Allah, menggunakan Al-Quran dan media zikir, menghantarkan kita menjadi makhluk yang dicintai oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.